Yang lebih penting lagi waktu di akhir, waktu misal kita udah dapat offer dan di situ membantu banget sih kayak perusahaan ini sudah sesuai value belum. Jadi itu juga membantu kita menentukan apakah Oke, sekarang kita bahas tentang career goals ya. Jadi banyak kan orang kan udah main langsung apply gitu, udah kayak tembak aja udah langsung ke sana ke sini. Tapi sebenarnya dia nggak tahu apa yang dia mau gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kalian tuh bisa tahu career goal kalian tuh apa gitu, sehingga kalian punya kompas nih. Jadi biar supaya tidak tersesat pada saat melamar pekerjaan gitu ya. Mungkin dari mana nih? Arfa deh. Oke, kalau proses aku tahu karir goals aku itu ya dari proses pertama karir coach itu. Dari situ kan aku tahu menggali diri ini. Aku tuh value-nya apa sih yang aku pengen gitu kan. Nah, aku tuh punya beberapa value tuh dari karir coach aku hasil coaching. Nah, value-nya itu kalau untuk aku pribadi yang pertama adalah kayak problem solving, kemudian analytical thinking, sama yang ketiga itu communication. Itu penting banget sih menurut aku gitu. Jadi ketiga value itulah yang akan mengantar Arfa ketika mencari pekerjaan gitu ya. Iya, betul. Jadi pekerjaannya apa sih yang bisa menggambarkan ketiga value itu, sehingga akhirnya value itu akan membuat Arfa tuh merasa selalu energized, antusias gitu ya. Betul. Di dalam pekerjaan gitu ya. Oke. Kalau Adit gimana, Dit? ya, jadi kenapa aku bisa merenungkan dan menemukan karir goalsku itu tentunya lewat program karir support di Revoyu. Nah, jadi waktu itu salah satu yang diminta di awal adalah kita merenungkan apa value yang mau kita pegang tadi, apa karir goals kita, dan itu nanti juga kita perlu pikirkan adalah industri kita yang paling cocok sama goals kita, sama value kita tadi. Nah, waktu itu kalau merenung nggak ada arah kan agak ribet ya. Nah, beruntungnya dari karir support Revoyu juga ada template-nya untuk membantu kita memikirkan poin-poin tersebut. Waktu itu aku value-nya kalau nggak salah ada thrill, problem solving, dan decision making. Jadi tiga ini yang aku pegang untuk mencari pekerjaan selama job seeking tadi. Dan nggak cuma selama mencari pekerjaan atau mencari perusahaan yang mau di-apply, yang lebih penting lagi waktu di akhir, waktu misal kita udah dapat offer dan di situ membantu banget sih kayak perusahaan ini sudah sesuai value belum. Jadi itu juga membantu kita menentukan apakah perusahaan ini tepat buat kita sebelum kita menerima offeringnya. Oke, jadi pada saat offering masuk, kita pas waktu ngobrol-ngobrol di interview udah ngecek juga ya sambil kita testing the water, ini kira-kira masuk nggak nih value-nya gitu ya. Nah, pada saat di proses coaching sendiri gitu ya, sebenarnya step by step-nya tuh gimana sih nge-bridging dari value sampai ke career goals kita gitu, sampai benar-benar clear gitu kan. Karena kadang-kadang kan bisa aja orang kan juga asal sebut aja, oh value saya 1, 2, 3 gitu. Tapi pas lagi jalan ya masuk ke dalam kegelapan lagi kira-kira kan gitu. Tapi gimana biar terang banget gitu jalannya, emang ini gitu yang memang jalannya gitu. Mungkin Arfa. Kalau dari aku mungkin tentuin dulu kan goals proses merenung diri di coaching tuh kayak gitu tuh. Jadi goalsnya tuh apa sih dari diri kita tuh, pengennya apa sih gitu. Aku tuh pengen kalau dari aku pribadi pengen menjadi data analis di satu perusahaan, dan kalau dulu aku cuman belajar pakai Excel aja, sekarang udah bisa kayak Python, kemudian SQL dan juga Tableau. Nah, itu jadi jadi goals aku nih setelah proses karir coaching itu gitu. Gitu sih, dan di-combine sama value-value-nya untuk mencari perusahaan mana sih yang cocok nih sama aku dengan value-value yang ada dari diriku sendiri dan juga value perusahaan itu gitu. Jadi mesti clear ya value kita apa, terus kemudian kita mau kemana, ya, terus betul. kemudian kita cek di kita riset perusahaannya apakah memang sudah ada value-value yang sekiranya matching. Iya, betul. Kemudian kita coba testing the water dan kita coba ngelamar gitu ya. Iya. Oke, kalau Adit gimana step by step Adit? Step by step dalam karir coaching gitu ya Kak. Jadi pertama tentu
tadi kita coba renungkan value kita dulu, value dan karir goals kita juga, industri yang mau kita tuju itu industri apa. Setelah direnungkan, kita ada sesi konsultasi bersama karir coach. Disitulah kita sharing apa aja value yang kita pilih, terus industri mana aja yang kita pilih juga. Dan setelah itu, kalau dulu di breakdown lagi tuh, di probing lagi sama coachnya, kayak kenapa sih kamu milih value ini, kayak di probing background dulu tuh kayak gimana sehingga kok bisa milih value-value ini. Dan juga di probing terkait ini ya, pengalaman terdahulu, kayak yang berkaitan dengan strength dan weakness, ya, kelebihan dan kekurangan, itu juga digali lebih dalam sama karir coachku waktu itu, sama Kak Glory. Digali lebih dalam, ketemulah strength-nya apa, weakness-nya apa, dan gimana ini bisa nyambung sama value, dan gimana itu bisa nyambung lagi sama industri yang kita tuju. Jadi itu benar-benar jalannya udah terang banget, udah silau banget, tinggal apply, dan kita juga bisa lebih lebih confident dalam menentukan perusahaan mana yang tepat buat kita. Jadi lebih mantep gitu ya. Lebih mantep. Oke, jadi saya mau tanya lagi nih, jadi untuk value dan career goals yang udah ditetapkan di awal, pada akhirnya matching nggak sih dengan perusahaan yang sekarang tempat kalian bekerja itu? Mungkin kita mulai dari Arfa ya. Oke, kalau aku value yang udah aku dapetin dari proses menggali diri di karir coaching itu sangat membantu aku untuk mematchkan antara perusahaan dan value-nya aku gitu. Jadi sangat match banget nih perusahaan sekarang sama value yang aku punya gitu saat ini. Jadi dari mulai problem solving, kemudian analytical thinking, kemudian communication, itu semua sama banget antara value yang aku punya dan juga value dari perusahaan itu gitu. Jadi itu semua ketika matching itu membuat Arfa juga jadi betah ya, dan iya betul, jadi nyaman ya, jadi stay aja di situ gitu. Jadi bisa berkaryanya juga lebih enak gitu ya. Lebih enak gitu. Kayak ku tahu yang ku mau. betul. Iya betul. Adit gimana Adit? Sama kayak Kak Arfa, semua value-value ku tadi yang ditetapkan di awal karir support tadi itu udah cocok semua, match sama pekerjaan sekarang, sama role sekarang ini. Juga ada value-value lain di luar tiga itu yang juga cocok. Salah satunya juga pernah aku diskusikan itu, ini bahkan aku nggak pernah kepikiran ini loh, kayak international exposure itu kayak salah satu faktor yang bikin aku yakin banget untuk memilih perusahaanku sekarang ini. Dan itu seperti Kak Arfa juga, jadi membuatku lebih enjoy dalam bekerja sih. Jadi berkontribusi juga lebih dengan sukacita nggak tuh. Jadi kalau kita udah tahu end goal kita tuh gimana, terus value-value apa yang menyertai supaya pada saat kita mencapai end goal ini kita bisa tetap semangat gitu ya. Ketika kita matching dengan perusahaan kita sekarang juga itu akan membawa kesenangan tersendiri gitu ya. Ketika bekerja gitu ya. Sehari-harinya tuh rasanya kayak bukan kerja ya, tapi seru-seruan gitu ya. Berasa kerja sih, tapi seru. Pokoknya mereka tuh nawarin ada posisi ini loh, mau nggak di sini, dan itu banyak banget di situ. Jadi aku merasa update